kita kedatangan cowok-cowok suamiable yang bisa bikin para jomblo pengen cepat punya suami. Yang pertama ada Ferdi Ali. Aktor ganteng yang suamiable karena sayang banget sama istri dan anaknya. Sikapnya yang manis dan penyayang bikin dia dinobatkan sebagai suamiable. Tapi ada yang menarik dari Ferdi Ali. Meskipun dia sekarang sudah punya keluarga baru, tapi Ferdi Ali masih tetap ingat dan sering ziarah ke makam almarhum sang istri. Yang kedua ada Umar Syarif. Yuyur deh, Umar Syarif ini tipe suami super romantis dan sweet. Katanya sih, perlakuan sweet Umar Syarif ke istri masih sama seperti saat mereka pacaran. Duh, mau nggak sih jadi seorang Cory Pamela? Terakhir ada Daus Mini. Perlakuan yang unik dan full of surprise-nya bisa bikin sang istri kelepek-kelepek loh. Katanya, gombalan dia adalah jurus ampuh untuk memikat hati para wanita. Duh, penasaran gak sih sama gombalan mautnya Daus Mini? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Pagi-pagi Ambyar. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Sobat Ambyar. Selamat pagi Nusantara. Ya, hari ini kita akan bertemu dengan suami-suami takut istri. idaman, suami-suami Ki, lu ngapain sih begini, udah pakai dress lu. Jangan iri dong. Dengar, ini kamu tuh setiap saya pakai apa kamu iriin. Dengar, saya ini bos, kamu itu staff. Lagian kamu bilangnya ini dress, ini bukan dress. Lalu- Apakah di otak kamu hanya ada dress, dan dress? Jadi apa yang benar ini bajunya? Ini bukan dress. Apa? Taplak meja. Kita Aku berharap, happy. kita berharap tapi para suami juga tidak Tuh, dijadikan tuh. taplak meja Iya. ya. Suami itu harus dihargai dan juga harus Dihargai dan dihormati. dihormati. Jadi istri. Suruh muter dong, muter. Oh, muter dong, muter. muter, lihat muter. Oh, Tuh. Oh, bagus banget. Ya kan? Makasih aku tadi dapat dressnya ini ya sayang. Iya, buat kakakku. Cuma 125.000 saja. Ini bisa diorder langsung saja. Iya. Langsung nomor telepon di sini udah ada. belinya sama Dewi Persik. Hah? Lu nggak live sale hari ini? Nggak ada live sale hari ini. Oh, kemarin mereka itu bohong. Apa? Siapa? Siapa? Orang-orang yang Nggak telepon. boleh gitu, buktinya apa? Mereka dihubungi Eke di blok. Oh. Jadi nggak ada lagi hari ini live sale-nya Dewi Persik. Hari ini live sale-nya King Nasar ya. Mereka pengen disebut namanya aja, biarin aja jahat. Ini kan Jumat berkah, harus Iya. bisa kasih sesuatu yang positif sama semua orang. Mohon maaf deh. Kalau orang kaya emas Iya. batangan dipakein begini ya. Kata ya Allah, gaya banget Masya Tuh, Allah. luar biasa loh. Biasa orang Madura. Tapi ya kita berharap Sobat Ambyar juga selalu diberkahi, termasuk kita kasih yang Amin. positif-positif ya. Ya. Ini menjadi contoh buat suami di luar sana, suami-suami di luar sana. Bahwa bintang tamu kita ini seorang suami yang menjadi idaman ibu-ibu. Ya. Iya. Kenapa dia menjadi idaman ibu-ibu? Mungkin nanti kita akan cari tahu alasannya ya. Kita hadirkan yang pertama. Harus pakai obi kali ini tuh ya. Siap-siap kita Iya sambut. dong, aku mau lihat yang Suami satu ini. idaman yang pertama ini dia, Ferdi. Ali. Let's go. Aduh, bismillah. Satu ya. Satu dikit. Mas Ferdi, apa kabar? Heran ya. Dengerin. Lu tuh Suami Mbak aja Mbak, ini kan itu ada suami suami yang orang. nganggur lu di situ, heran gue. Suami kan di rumah, di pagi-pagi ambiar beda. Oh di rumah. Ada versi. Oh, jadi suami aslinya bukan yang selalu ikut ke pagi-pagi Ambyar. Bukan. Bukan itu stylistnya sama makeup artisnya. Gimana sih Dewi? Hebat ya. Hei, Ferdi Ali, luar biasa datang pagi-pagi, kecium banget wanginya parfumnya. Iya. Terima kasih dong. Berdiri yang tegak Mas Ferdi. Ferdi Ali, Sikap berikan sedia. sikap Tuh kita sempurna. ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih. Kami Ayo. dari pagi-pagi Ambyar mengucapkan terima kasih.
Kalian perhatiin gak Lu sih? tuh kenapa sih, Wi? Heran deh gue. Kalian perhatiin gak sih? Dia dari kemarin berubah gitu kayaknya semangat banget. Siapa? Lu! Gue? Ih, emang iya dong, Bang. Bintang tamunya keren-keren, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Mas Ferdi, thank you for coming Thank ya. you. Thank you for coming in my house. Ya, karena kita menunggu lama sekali untuk mendapatkan jadwal Mas Ferdi. Dari tahun berapa ya kita waktu itu? 1998. Mas Ferdi, Baru hari ini saya tuh dapat. termasuk ngefans loh sama Mas Saya Ferdi. selalu nonton sinetron. Iya, betul. Kamu suka sinetronnya Ferdi? Sinetron, coba. Ferdi, dia Beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Judul terakhir itu kalau nggak salah, Janda Lembang. Cintaiku. Mak Pinah. Tapi aku suka banget karena saya tuh bilang gini ya, saya tuh setiap sama teman-teman pemain sinetron, saya selalu bilang gini, karena kan saya penyanyi dangdut ya. Iya, betul. Saya selalu, Jelas banget ya. Ya, saya penyanyi dangdut kan. Cuma saya tuh pengen ketemu sama pemain-pemain sinetron yang maksudnya yang ternama dan mereka tuh aktingnya Yang bagus. pokoknya yang kelas A gitu. Yes. Jadi saya tuh begitu ketemu sekarang hari Tapi itu. Mas kayaknya kurus banget, kering. Enggak kurus, enggak kering. I like it. Ya, tapi yang suka tuh bukan cuma kita semua di sini, tapi Iya. ibu-ibu juga suka banget. Ini ada alasan kenapa kamu menjadi idaman ibu-ibu. Kita mau kasih lihat artikelnya buat kamu ya. Ibu-ibu, Ferdi Ali. Jadi idola ibu-ibu, Ferdi Ali disebut tipe suamiable. Suamiable. Suami Ada ya abang, bahasa suami ebol. suamiable. Suami Suami ebol. ebol. Iya, maksudnya suami idaman gitu. Ebol ngulek apa cabe ebol. Itu sambal. Ebel. Ebol itu apa? Ebel itu idaman kalau suami ebel gitu. Lovable. Lovable ini suami ebel gitu. Tapi Suami abang itu idaman. bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa kita aja, bahasa pagi-pagi ambiar ya. Suami yang enak dipandang. Ya, tapi kamu tuh ngerasa gak sih kalau banyak sekali ibu-ibu yang mengidolakan kamu? Gak ngerasa sih. Gak ngerasa? ngerasa ya. Kalau di lokasi syuting suka ada yang godain gitu gak sih ibu-ibu? Ada banyak Umi ibu. Karena Berasa nggak? Berasa lagi sama COVID, jadi nggak ada ibu-ibu sih di lokasi. Juga karantina, syutingnya juga karantina kan? Nggak. Tapi Mas Ferdi tahu kalau Mas Ferdi cakep, ganteng, tahu ya? Nggak juga sih. Nggak Biasa juga? aja. Kenapa sih dari kemarin pertanyaan lo kalau ada setiap bintang tamu lagi, kamu tuh tahu gak sih Emang kamu ada tuh pertanyaan yang cakep, lain? ganteng, kamu tuh sadar gak sih kamu cakep, ganteng? Coba guys, perhatian dapat 200k. Kemarin Karen Delano ngomong semua cowok dibilang kamu merasa nggak lah, sekarang merasa lagi. Terus aja begitu, siapa yang bisa kasih? Sabar. Oh, 1 juta deh gua. DM Reza Musafa, kasih Sabar. videonya sama gue. Sabar. Iya dong. Lalu. Biar. Jadi gimana? Sebelum pandemi, fans ibu-ibu itu gimana tuh biasanya? Ya paling biasa lah minta foto gitu-gitu lah. Nggak ada yang cubit-cubit pipi. Nggak ada. Paling periksa dompet aja, ada nggak dompet uang di sini? Oh, periksa dompet, Ki. Kalau aku ya jadi fansnya Nggak mau dompet Mas juga Ferdi sebagai misalkan contohnya saya tuh ibu-ibu gitu Ya, ya. gimana contohnya? Umi, Contohnya Umi. gimana? Saya nggak suka cubit-cubit pipi apa gitu, jangan. Sukanya Karena gini, apa? karena saya juga kalau show-show ya, Show, daerah, ya baik. kita ya kak utamanya ya. Oh, baik. Kalau dicubit tuh kita nggak mau. Maunya? Jangan dicubit, bawa pulang aja. Misalkan nih, saya ngefans sama Mas Ferdi, biasa aja Mas. Aduh foto dong, misalkan ceklek. Misalkan di sini ada ibu-ibu lain, minggir dong gitu. Foto ceklek, udah, gak usah, wow, gitu jangan. Oh, tuh digini nggak suka? Jadi gimana? Jangan pernah kasar. Ya. Dari fans, Mau dicubit. Itu. dari fans ke idola, dari idola ke fans juga. Tapi ada yang pernah kasar emang sama kamu selain nyubit-nyubit itu Jambak apa? atau apa gitu kan? Ada so nggak, far Nggak Mas? ada sih Nggak ada. alhamdulillah. Yang paling lucu apa pernah mereka kasih sama kamu atau mereka lakukan buat kamu? Boneka? Apa ya? Nggak ada sih, so far fine, biasa-biasa aja sih. Ada nggak yang ngasih hadiah? Fans tuh kan banyak biasanya kasih hadiah. Ada, tapi lebih ke buat anak sih. Saya dikasih boneka atau apa, ini buat anak. Oh, Mas Kalau sudah misalnya- punya anak? Udah, 2. Tapi kalau misalnya langsung ngasih untuk personal kayaknya malu kali mereka ya. Mas Ferdi ini mukanya bagus banget kayak boneka ya. Boneka apa nih? Halus, kenceng beneran. Gua nggak bohong. Iya. Tapi istri suka cemburu nggak sih kalau misalnya ada yang ngasih ini mainan buat anak, boneka buat anak, ngasih sesuatu? Kalau aku sih enggak ya, karena kan memang Istri. Bukan Anda, istri. oh Nggak bro. tahu. Suami. Gimana Kalau kelihatan sih
sampai saat ini nggak ada rasa cemburu atau apa, tapi nggak tahu isi dalam hati ya. Mungkin ada, tapi nggak dilihatin langsung. Oke. Ini coba kita lihat lah ya kalau misalnya kamu merasa oke, biasa-biasa aja ibu-ibu. Sekali ini kita akan hadirkan ibu-ibu yang luar biasa. Sekarang ceritanya kita lagi di lokasi syuting, kita akan Oke. simulasi ya. Oke. Kamu lagi syuting di sini. Silakan ya. Aku ibu-ibu fans ya. Dewi Persik ini menjadi seorang istri yang selalu mengikuti kamu setiap kamu syuting seperti suaminya Dewi Persik ngikutin Dewi Persik kalau Asisten syuting gitu ya. maksudnya. Kamu nyuapin dia makan, kamu menemani. Kemudian nanti akan ada fans kamu. Maaf ya, saya jangan Ini rumpi fansnya Anda. pokoknya dia ribet banget, rumpi banget. Ngefans banget sama kamu sampai membuat istri kamu marah ya. Kamera rolling and action. Sayang, kamu mesti makan ya, kan kerjaan banyak. Aku udah kenyang, aku baru aja tadi makan. Terus gimana ini makanan dari aku nggak dimakan dong? Nanti aku makan ya. Nanti Ya kalau udah, aku lapar, kalau pasti gitu aku langsung sayang, makan. sayang aku duduk aja, aku pijitin yuk. Di sini, ini kamera siapa kok gede banget ya taruh di sini ya? Mas Ferdi. Halo. Foto ya. Foto boleh, Mas. Oh boleh. Aku Bro, tuh bro, ngefans bro. fans banget. Iya, Aduh, Mas dipeluk Ferdi, lagi bro. sama aduh, humble banget. Mbak minggir dulu dong, minggir dulu. Mbak tolong fotoin dong, Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak minggir dong. Nggak usah, kita selfie aja, kita selfie. Siapa? Siapa? Ini siapa? Bertiga. Ini istri Oh, ini aku, istri. aku, ya, istri aku. Aduh, gimana ya? Mas, Kita jangan nggak pengen disebut foto dulu sama istrinya. istrinya. Boleh maafin, Mbak. Mbak, tolong dong, Mbak. Fotoin ya. Ayo, foto. Ya. Mbak, kita nggak pengen foto. Mbak, tolong fotoin ya. Mbak, tolong fotoin Mbaknya dari Mana fotonya, dari Mas? sini, Mbak. Dari aja, Mbak. Iya, dari situ ya. Ayo, Mas, turun lagi biar tinggi. Aku minta tolong Biar fotoin tinggi. sebentar ya. Iya, Tolong ya. Tolong ya, Mbak, tolong. Mbak, ayo dong, Mbak. Cepet dong, Tolong ayo. ya. Yuk, foto ya, Mbak. Mas, agak ke di sini yang dikit, Mas. Oke. 1, 2. Dikit. Oke. Lagi 1, 2. Gaya lain, Mas. Mas, jaga jarak, Mas, prokes, Mas. Kok jaga. Ya, yang lain dong gayanya. Aduh, bosan saya ngeliatnya. Ya. Ganti yang lain. Mas, Ya. peluk dong, Mas. Lagi. 1, 2. Yang lain gayanya, Mas. Bosan saya, Mas. Lu mah jadi istri marah-marah mulu. Nggak kehidupan nyata, nggak acting marah-marah mulu. Tapi aslinya penyayang Nah, loh, walaupun istrinya- marah-marah. Kenapa? Aslinya penyayang tadi. Aslinya penyayang. Cobain dulu baru kamu tahu. Berarti cowok ya? Cobain berteman. Kan kita sudah berteman. Yes. Iya, Biasa iya. pemain sinetron, guys. Bener. Ya, tapi ya Ferdi ya, kan kalau ngelihat misalnya ada ibu-ibu yang gemes mah itu wajar ya. Wajar. Apalagi ganteng gitu ya. Tapi ada yang bilang katanya kenapa ibu-ibu itu suka sama kamu karena peran kamu kebanyakannya protagonis. Bener gak sih? Iya sih. Suami-suami yang sabar. 2-3 tahun ini banyak kan protagonis dikasih kepercayaannya protagonis. Tapi suka nggak pingin ada tantangan baru, pingin jadi antagonis gitu, Mas? Dulu justru antagonis. Dulu antagonis abis. Oke. Adalah salah satu PH yang ngasih kepercayaan itu selalu antagonis. Bertahun-tahun bahkan dia nggak pernah ngasih protagonis. Ya. Dan baru di PH ini protagonis terus. Ya kita mau lihat dulu nih ya, Sobat Ambiar dari seorang Ferdi Ali, apa yang membuat dia tuh jadi idaman ibu-ibu karena aktingnya sebagai protagonis. Ini kita punya tayangan-tayangannya. Salah. Panggil. Ini ayah. Ini ayah kamu yang sebenarnya ayah Tapi aku nggak tahu om siapa. Ini bukan Om. Ya udah kamu cari pembantu aja. Cari pembantu gimana sih, Mas? Udah 2 bulan ini aja pembantu tuh ada 2 yang berhenti. Kirain kamu. Sayang, tolong tenang ya. Ingat sama kandungan kamu. Astagfirullahaladzim. Enak cantik. Aduh. Apa? Takut ya kamu ya? Diam aja. Takut ya? Takut. Kamu takut? Takut gitu sama tante nggak apa-apa. Kan tantenya bercanda. Ya, ini nih ya. Sama papa ya. Rizal janji, secepatnya Rizal akan menikahi Ulfa secara negara. Rizal janji. Terima kasih. Jadi kamu kalau disuruh milih ya, lebih nyaman mana? Berperan protagonis atau antagonis?
Lebih nyaman mana untuk saat ini protagonis. Protagonis. Kenapa? Tanggung jawabnya lebih kecil kali ya. Oh, dan lebih diri sendiri kali. Ya lebih diri sendiri juga. Kan kalau antagonis kan juga maksudnya kita takut mencontohkan yang kurang baik ke para penonton. Protagonis tuh lebih senang aja gitu ya sekarang. Banyak yang sayang jadinya pada akhirnya. Iya. Kalau antagonis mah tantangannya lebih berat juga. Tapi tantangannya lebih berat antagonis. Oke ya. lebih Sekarang bisa kita mau dimainkan. simulasiin kamu berakting lagi ceritanya. Ini kita di rumah kamu ya. Mohon maaf, Anda jadi siapa ya? Oh, kamu mertuanya. Kamu bawa siapa ini? Ini istrinya dia, saya mertua dia. Oh gitu. Jadi Sini gimana? lu. Jadi gimana? Ini istrinya? Saya ini bapaknya dia. Ini istrinya? Iya. Ini suaminya? Iya. Nggak cocok ya? Ya, kamu jadi sang suami silakan duduk di sini. Nanti istrinya akan datang. Ini akan menjadi mertua-mertua yang galak. Ya? Oke. Oke, silakan duduk di sini Ferdi. Siap ya? Kita akan langsung mainkan kamera. Rolling and action. Sini Mas. Ya, kasih ya sayang ya. Wah, hari ini makanannya enak sekali nih. Ada nasi goreng plus ayam goreng. Ya tadi udah dimasakin kok Mas, enak banget itu Benar, Mas. kayaknya ada yang salah. Kok dia kelihatannya kayak asisten rumah tangga, benar ya? Zaman ini ceritanya zaman sekarang itu banyak istri-istri yang dijadiin Ibu rumah tangga. Oh, yuk, silakan. Yuk. Mas. Sayang, duduk sayang. Kenapa kamu Udah nggak apa-apa. Terusin, kasihan kamu. Kenapa kamu capek? Aku tuh capek. Kenapa? Mas kan gajinya besar, emang nggak bisa gitu Mas bayar pembantu. Kalau bukannya waktu itu kami yang bilang sendiri nggak usah pakai ART. Oh, iya kan dulu Mas waktu rumahnya kecil. Sekarang rumahnya besar seperti ini. Aku suruh ngepel, nyapu, 4 lantai lagi. Kan gimana sih Mas, mana gajinya 10 M tiap bulan. Aku sih- Masa cuma ngasih 1 juta nggak bisa sama RT. Kenapa, Pak? Mama mau duduk di sini. Mama, Papa. Kamu ini menantu yang tidak tahu diri. Kenapa saya selalu dibilang nggak tahu diri? Kamu menikahi anak saya hanya mau hartanya. Ya gimana? Orang bapaknya nggak ngelamar-ngelamar saya, ya anaknya aja ya saya cabin. Sarapan di meja hanya buah dan nasi dan bunga palsu. Menantu macam apa kamu? Pak, nggak boleh kayak gini, Pak. Papa sabar dulu ya. Ini udah disiapin semuanya loh, Pak. Ada nasi, ada buah. Itu udah lengkap banget. Udah cukup kok buat aku, Pak. Gak usah marah-marah. Kamu jangan bela dia. Ya nggak apa-apa juga kali Pak, kalau misalkan belain aku Pak. Bagaimanapun kan itu walaupun menantu aku tuh tetap anak Papa juga. Saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Waktu anak saya menikah dengan kamu, saya tidak setuju. Lebih baik kalian bercerai. Papa, baiklah Papa. Aku akan curhat sama sosmed nanti. Apa yang terjadi dalam hidup aku. Papa tahu kan dulu aku kaya raya, aku ikut suami yang gak punya apa-apa. Di rumah kecil, akhirnya Hoki punya istri aku jadi kaya raya. Setelah kaya raya. Ntar dulu, itu lu curhat banget kayak hidup lu. Lu gimana sih orang skripnya Ini kagak acting begitu bukan juga. curhat. Lu mah suka nggak bisa bedain acting sama cerita beneran, suka diceritain. Kadang-kadang terbawa emosi sama real life. Mana Papa kejam banget. Mana aku Kenapa, kerja Pak? tiap pagi siang malam. Mas. Ya Tuhan. Ya. Papa kasih tahu. Lebih baik. Mas. Kalau kayak gitu cerain aku, Mas. Dipegang dong, Mas. Lagi dipegang dong. Dipegang dong, Mas. Ini judulnya Mertua Durhaka. Saya itu sampai merelakan
menyerahkan semua harta demi suami tercinta. Tapi kayaknya dorongnya beneran deh tadi deh. Udah selesai nih. Udah. Terima kasih. Itu tadi didorong bener, Wak. Kan katanya suruh beneran, serba salah. Ya kan katanya acting, lu mah bener-bener ya. Uya suka nggak bisa bedain yang mana yang bener sama yang acting. Ini bener. Enggak, itu acting ya. Tapi kamu luar biasa ya. Ini yang bikin simpati ibu-ibu karena memang protagonisnya, mimiknya juga sebagai laki-laki yang baik hati gitu, suami yang baik hati ya. Tapi ngomongin soal peran jadi suami, yang kita tahu kan sebelumnya kamu juga sudah pernah menikah dan sekarang menikah kembali gitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa istri kamu yang pertama almarhumah memang meninggalkan karena memang sudah menjadi takdir. Iya, betul. Meninggalnya kenapa istri kamu? Sampai sekarang belum tahu sih karena kan mendadak meninggalnya. Mendadak? Bisa lagi tidur di samping tiba-tiba sakratul maut. Ya udah dibawa ke dokter tapi udah nggak bisa terselamatkan. Oh, boleh kita duduk dulu Boleh, ya? boleh. Silakan, Ferdi Ali. Itu kejadiannya kalau boleh tahu kapan istri pertama kamu meninggal? April 2015. Pokoknya ya kayak biasa lah kita ngelakuin aktivitas, nge-gym segala macam, nonton film bareng. Tapi pagi itu anak udah mulai rewel gitu ya, Bayi gitu, Mas. Iya, 9 bulan. Tesya anak yang pertama, sekarang udah 8 tahun. Udah mulai rewel, nggak bisa tidur, dikasih ASI nggak mau juga. Akhirnya tidur tuh sekitar jam 4-an baru bisa tidur. Akhirnya kita tidur, kurang lebih jam 8 pagi lah, jam 8 pagi. Aku kebangun, gara-gara istri udah sakratul maut gitu. Coba bangunin, tapi nggak bisa, udah gimana ya, udah nggak sadar dianya gitu. Udah nggak sadar, minta tolong ke tetangga akhirnya sampai bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit udah nggak bisa ketolong. Kalaupun pengen tahu penyakitnya harus otopsi, tapi ya nggak tega lah kalau untuk otopsi. Mas Ferdi, tapi Berarti Mas sebelumnya mendampingi sampai nafas terakhir. Dipelukan, di rumah. Oh, ya Allah. Nafas terakhir itu di rumah. Berarti sakratul maut memeluk istri? Meluk, bener-bener ngelihat sampai nafas terakhir. tapi sebelumnya belum pernah ada gejala-gejala, kelihatan sih, ada sehat-sehat apa, aja semua sih. biasa aja. Fine, biasa-biasa aja. Kita ngobrol bareng, ketawa bareng. Ya makanya itu nge-gym bareng siangnya terus. Berarti masih kondisi sehat lah intinya Sehat ya, Mas. dan ya? nggak ada keluhan sama sekali. Maksudnya kalau memang ada jantung kan bisa ngomong, aduh sakit nih jantung aku, ke dokter yuk kita cek, itu nggak ada. Dari pernikahan pertama dengan almarhumah ada berapa anak? Satu. Satu ya? Satu. Yang kita tahu sampai sekarang ternyata kabarnya Ferdi Ali ini masih sering melakukan ziarah kubur ke makam almarhumah istri pertama ya? Dulu sih awal setelah kepergian Sasya, namanya Sasya ya, Sasya, di rumah tuh seminggu, maksudnya nggak ada aktivitas atau apa-apalah. Tapi alhamdulillah ada yang nolong untuk kasih kerjaan supaya untuk move on. Kalau pas lagi di rumah, lagi nggak ada kerjaan, biasanya emang ziarah kubur. Hampir tiap hari, kalau memang waktu itu misalnya di rumah 3 hari nih, 3 hari berturut-turut ke ziarah kubur. Ya. Tapi kalau sekarang udah berkurang, seminggu sekali, sekarang sebulan sekali. Kita mau kasih lihat dulu ya ketika Ferdi Ali ziarah kubur ke makam istri pertamanya. Oke, back to makam, bersihin makam Mamam Sasya. Semoga bisa menyembuhkan penyakit hati, cinta dunia, dan takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai bersihin makam Mamam. Insya Allah nanti kami kesini lagi bersihin makam Mamam selama kami masih bernafas dan hidup. Tapi apa ya alasan kamu untuk selalu datang? Sekarang sebulan sekali, padahal kamu sudah menikah kembali kan? Udah. Tapi sebulan sekali masih terus datang ke makam? Ada rasa kepuasan tersendiri sih. Maksudnya ya dulu sebagai seorang suami jujur belum melakukan yang terbaik ya untuk istri gitu, merasa banyak penyesalan lah, banyak kekurangan gitu. Pengen jadi di saat ini selain doa yang dikirimkan setiap sholat, tapi juga ngurus makamnya sendiri gitu. Ya. Jadi nggak ngasih ke pengurusnya tapi sendiri. Gitu. Lebih puas aja, terus doain di makam, terus juga sebagai pengingat diri gitu loh. Kalau ya maksudnya mungkin kita punya kekurangan ya pasti ya. Ada penyakit hati, pas kita tahu, oh kita pasti akan mati nih, kita akan meninggal. Jadi agak rasa plong aja gitu, agak Ya, tenang. begitu membekas gitu? Membekas pasti.
istri yang sekarang nggak cemburu gitu kalau kamu sebulan sekali datang ke makam almarhumah istri Justru kamu? kemarin pas lagi sibuk-sibuknya istri yang bersihin. Luar biasa. Istri yang bersihin ke makam. Apa kata istri yang sekarang? Siapa namanya yang sekarang? Sylvie. Sylvie. Apa kata Sylvie? Pap, ini kita belum ke makam loh bulan ini. Aku aja yang bersihin ya. Kebetulan kan TK anak itu nggak jauh dari makam istri yang pertama. Aku aja yang bersihin ya gitu. Ya udah akhirnya dibersihin. Dan karena udah kebiasaan kita juga, udah bertahun-tahun, udah 7 tahun ya kurang lebih. Dia tinggal. Terus setelah nikah sama Sylvie, udah kebiasaan juga bawa anak-anak ke makam juga. Jadi udah ya hal yang biasa lah gitu. Nah, berarti ketika ditinggalkan oleh istri tercinta, anak ketika itu udah usianya 9 bulan. Berarti sekarang anak udah umur 7 tahun ya Mas ya? Itu gimana tanya mamahnya? Karena udah di rumah tuh masih ada foto ya, foto Mamam Sasha kita Masih manggilnya. dipasang? Masih dipasang. Jadi tahu itu Mamam gitu. Terus kita bawa ke makam, nah sekarang Mamam di sini, istirahatnya di sini. Udah kembali kepada Allah. Jadi sampai sekarang nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang kemana-mana gitu. Jadi udah tahu Mamam kembali kepada Allah gitu. Udah ngerti. Kalau anak manggil ke Sylvie panggilannya? Mamom. Apa tuh? Mamom, ya mama juga sih intinya. Mamom. Kayak Mimi gitu ya. Gitu. Luar biasa ya, memberikan pengertian juga harus memang pelan-pelan untuk anak-anak ya. Tapi kita juga yakin ya bahwa namanya mantan istri pasti selalu membekas gitu. Apapun keputusan untuk berpisah, apakah karena berpisah karena keinginan sendiri atau karena takdir ilahi itu menjadi satu hal yang lain. Tapi anak-anak pastinya tidak menjadi korban, itu yang kita harapkan. Kalau anak-anak Dan disuruh masuk. pastinya menjadi sumber kekuatan untuk seorang Ferdi Ali. Ini sayang. Halo. Ini anak yang pertama, namanya Vesya dari Mama. Vesya, halo Vesya, coba dadah-dadah sama yang nonton. Halo Vesya. Vesya ya? Vesya Cakila Ernest. Ini yang kedua namanya Feril Arsenio. Vesya dan Feril. Vesya umurnya berapa sayang? 8. 8 tahun. Kalau kamu Feril umurnya berapa sekarang? 5. 5 tahun. Vesya, papa tuh kayak gimana sih? Orangnya kayak gimana? Suka ngambek nggak papa? Enggak. Vesya paling suka kalau papa ngapain? Ngapain? Malu ya. Main bareng, beliin mainan gitu seringnya. Beli mainan. Apa? Beli mainan. Beli mainan. Beli mainan apa nak? Papa biasanya kalau pulang beli mainan apa buat? Oh Aldi yang pengen. Siapa namanya saya? Feril. Feril yang pengen nak. Bikin apa? Play-Doh jumbo. Oh bikin Play-Doh ya. Vesya sayang nggak sama papa? Sayang. Sayang. Feril juga sayang dong ya sama papa ya? Sayang ya. Vesya mau bilang apa sama papa? Mau bilang apa sama papa sayang nak? Sayang sama papa. Ya. Sayang banget atau sayang aja? Sayang banget dong. Ya. Sayang banget. Tapi kalau buat Ferdi Ali ya, ngelihat anak-anak ini pasti jadi sumber kekuatan gitu ya. Penghilang rasa lelah. Kalau habis kerja capek, namanya main sinetron kan ya. Pagi ketemu pagi. Kalau pulang walaupun mereka udah tidur, dengan cium mereka, dengan lihat mereka aja udah hilang rasa capek, rasa lelah. Penguat juga sebagai penyemangat juga. Cuman kita juga salut ya sama Mbak Sylvie, luar biasa sekali. Bahwa masih mau juga. Hati besar, berhati besar. Mengurus makam juga itu. Tidak semua orang pastinya punya hati yang sangat luar biasa sekali. Kalau Mbak Sylvie menyaksikan saat ini, mau bilang apa sama Mbak Sylvie? Mamom, makasih banyak atas pengertiannya selama ini. Udah ngertiin aku dari awal nikah sampai sekarang. Jujur sih aku bangga lah sama Mamom, bangga banget. Rasa seneng, happy, dan aku ngerasa nggak salah pilih lah. Untuk jadi ibu sambung Vesya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa ya. Ini bahwa kekuatan bukan hanya ada pada Ferdi, tapi juga pada istrinya Sylvie sekarang yang menemani dan juga punya pengertian yang sangat luar biasa. Kita berharap semoga Vesya sama Feril juga jadi anak yang pintar, ya bisa jadi kebanggaan keluarga. Ada apa sih? Umar, I love you Umar. Oh my God, akhirnya Umar
Syarif balik lagi ya. Ini bukan Umar. Siapa ini? Ini Kuman. Ngapain sih? Ngapain sih kalian di sini? Ini loh. Umar. Kalau dia mah Rita, beneran ya. kesempatan banget lu ya, Teh. Kesempatan banget lu ya. Dengar deh. Yang ini ngeselin banget loh. Umar. Maaf, sebentar. Umar, maaf ya. Kalau yang lain tidak berbahaya, tapi yang ini bahaya banget. Udah santai. Sini. Umar Syarif datang dibagi-bagi ambiar. Sini ke tengah Umar Syarif ya. Waduh, akhirnya ini adalah suami idaman berikutnya, suami Apple berikutnya. Sini Umar Syarif ya. Ferdi Ali sebentar ya, kita ngobrol dulu sama Umar. Coba, aduh ini lihat fansnya benar-benar menggilai, ngefans banget sama Umar Syarif. Apa yang kamu suka dari Umar Syarif? Ini ngapain bawa apa? Umar lagi bobo. Saking ngefansnya. Aku ngefans banget. Ini yang saya bilang tadi pada saat Ferdi. Saya selalu suka sama pemain sinetron yang memang saya tuh pengen ketemu langsung dan alhamdulillah Umar ini kedua kali ya. Iya, kedua kali luar biasa. Terima Aku kasih suka banyak ya. banget. Umar Syarif, kami semua mau mengucapkan terima kasih. Umar, hari ini temanya adalah suamiable, suami-suami idaman dari istri ataupun juga ibu-ibu. Kamu merasa nggak sih kalau kamu masuk ke dalam tipe idaman, suami-suami idaman? Memang kebetulan kan. Kalau memang Umar memang kan sama saya udah lama ya. Oh, udah lama. Kamu Kori Pamela? Saya korek. Umar. Dewi ngapain mijitin Dewi? Coba gimana Umar? Coba Merasa jawab nggak sih? Umar. Ada perasaan, kayaknya aku tuh memang banyak banget fansnya ibu-ibu yang suka sama aku. Suka ada perasaan kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak sama sekali, biasa aja ya. Kalau aku sih suka banget. Kenapa? Karena menurut aku Umar itu termasuk tipe yang memang banyak banget diincar sama cewek-cewek. Diam dong Kak Dewi. Jadi kalau aku tuh memang sangat suka banget sama Ini Dewi. Kak Dewi. Datang lo istrinya lo. Ayo Kori Pamela, lihat ada yang gatel sama suami kamu. Kak Kori, aku nggak ikutan Kak. Saya secara agama dan negara melewati prosesi sakral. Kak Kori, aku nggak ikut-ikutan loh. Dengar ya Mbak. Iya, saya Bagus. Saya tahu Anda istrinya. Lalu? Tapi suami Anda menggoda saya. Benar kamu Syarif menggoda King Nasar sesaat lagi, tetapi pagi-pagi ya.